Wah, di Selasa juga ada banyak orang ya. Saya pikir saya doang. Ternyata banyak juga orang. Kalau dari sini ya, cakep. Luas. Toiletnya. Kita ke arah sana ya. Ada nih, ada balin. Tuh, cakep banget ya. Ada dari sana turun ke bawah. Worth it sih. Kopi di sini enak soalnya adem. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi sama saya Devin. Kali ini saya mau ngajak kalian untuk ngopi under 100.000, dimana series ini ngajak kalian untuk bisa ngopi di tengah alam, di lokasi yang indah, entah itu pegunungan, pantai, curug, ataupun lokasi-lokasi yang memang cocok untuk kita ngopi di tengah-tengah alam. Itu case-nya adalah kita hanya boleh menggunakan uang 100.000, dimana 100.000 ini udah cover semuanya ya, mulai dari bensin, kemudian makan, ngopinya juga pastinya, sampai ke parkir. Nah, kali ini udah saya siapin uangnya. Ini saya udah siapin 100.000. Ya, ini udah saya tarik 100.000. Jadi nanti 100.000 ini yang hanya bisa saya gunakan sampai episode kali ini selesai. Mulai dari bensin dan lain-lainnya. Nah, di episode pertama kali ini saya mau ngajak kalian ke salah satu coffee shop yang ada di puncak. Tapi bukan di puncak atas ya. Ini masih dekat dari Jembatan Gadok. Yaitu namanya adalah Kopi Sawah Abah. Seperti biasa, mau doain ke teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, kemudian juga pasti rezekinya dilancarkan, dan pastinya punya waktu untuk bisa jalan-jalan, keliling, ataupun healing ke tempat-tempat yang teman-teman mau. Nah, sebelum lanjut, saya mau intro dulu. 25 ya. Nah, berarti uang kita sisa 75 ya. Sebenarnya sih 2 liter cukup ya. Cuman ya saya buat amannya aja. Yuk, kita lanjut. Kita jalan ya teman-teman. Tadi beres isi bensin, saya isi 25.000. Nah, 2 liter setengah. Jadi mungkin sekarang barnya udah di 2 bar lagi ya. Kita lihat nanti cukup nggak sampai pulang. BTW saya jalan dari Jalan Cilenderaya. Ini daerah Tangerang Selatan. Untuk sampai ke Kopi Sawah Abah, jarak sekitar 80 km ya. Berarti kalau PP sekitar 160 km. Termasuknya deket ya teman-teman. Oke, sekarang jam 9.33 ya. Nanti jam setengah 10 pagi. Sekarang tanggal 9 September 2025. Cuaca hari ini, tadi pagi sih nggak begitu berawan ya. Tapi ini mulai berawan, tapi masih panas. Cuacanya ya nggak cerah banget, tapi panas, lumayan panas lah ya. Nah, ini rutenya yang saya ambil itu nanti kita bakal lewat Pondok Cabe Gaplek ke arah Parung, sampai ke Kayu Manis, kemudian ke Mang Jampang, Bogor. Oke, ini kita udah sampai daerah lereng Pondok Cabe. Kondisi macet. Kayaknya emang kalau daerah Pondok Cabe itu mau mau hari kerja kayak mau hari libur, mau jam pagi kayak mau siang, rame aja sih mas. Ya, sebagai warga sini saya cuma bisa bilang mohon maaf ya kepada para warga Pamulang, Parung yang mau ke Jakarta. Kenapa sih sini macet banget? Karena ya tempat padat, kemudian banyak sekolah juga, dan jalan ini emang dilewatin sama ratusan ribu orang setiap harinya gitu, jadi pasti macet sih. Oke, ini kita udah sampai di Gaplek, masuk di Gaplek, dan sini nanti teman-teman lurus terus ketemu pertigaan Gaplek ya. Dari situ nanti tinggal belok kiri rutenya. Ini udah masuk perempatan Gaplek. Dari sini kita ambil kiri ya, arah Parung. Untuk daerah Sawangan sama sih, masih berawan banget sih, tapi nggak kelihatan mendung sih, cuma berawan aja. Mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Ih, mobil lucu banget. Apa ini? Itu kayak gini loh. Karimun kan? Karimun. Oh kan, Karimun. Lucu banget.
Nggak mobilnya. Itu mobil yang saya pengen juga tuh teman. Ya mungkin sampai. Bentuknya lucu gitu. Saya emang lebih suka mobil-mobil kayak gitu sih. Sama kalau teman-teman tahu tuh ada beberapa model truk yang ada di Jepang, yang truk-truk kayak mini truk gitu. Jadi biasa dipakai buat angkut sayur di daerah kayak Yokohama, Osaka. Yang dipakai sama petani. Nah itu lucu banget tuh sumpah. Ada salah satu YouTuber luar yang punya juga. Saya lupa sih nama YouTubernya siapa, tapi dia manggil mobilnya tuh Trakun. Nah itu lucu. Saya pengen sih sambil ya. Saya mau bilang nggak terlalu macet, saya tarik omongan saya. Ini mah macet. Bisa kalau pagi sih di sini berangkat kerja tuh gila macet banget. Siapa saya? Nggak bisa habis, soalnya kan dari arah sana tuh masuk truk-truk besar ya, nonton truk-truk transformer ya, utangin aku kayak gitu tuh truk-truk kayak gitu. Jadi aduh rusuh banget sih pokoknya kalau pagi. Kita mulai masuk daerah Kemang Jampang ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman tadi ketemu Pasar Parung, dari Pasar Parung tinggal terus ikutin jalan, nah teman-teman pasti sampai ke daerah Kemang Jampang. Ini dari Kemang Jampang ini teman-teman tinggal lurus aja sih sebenarnya. Gampang kok jalurnya kalau lewat Parung ya. Nah ini patokannya nih Kemang Jampang, nanti ketemu Indomaret Fresh. Indomaret Fresh Kemang Jampang. Tinggal lurus lagi aja. Kalau teman-teman pengen ke sana via Jaktim ataupun Bekasi, ya tinggal lewat Jalan Raya Puncak kayak biasa, sebenarnya sama aja. Atau nanti teman-teman tinggal ambil jalur Pelangi. Jalur Bukit Pelangi maksudnya. Ketemu Gadok, nanti dari Gadok situ udah nggak jauh. Ini kita udah mau masuk daerah Kayu Manis. Ini agak berdebu apa berkabut deh, saya bingung kan. Nah ini teman-teman kalau mau jalan ini tinggal lurus lagi aja seperti biasa arah ke teman-teman kalau mau ke Bogor ya. Cuma nanti bedanya ada catch. Nah mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, ada jalur namanya Katulampa. Jadi jalurnya jalur alternatif yang teman-teman bisa ambil kalau mau ke puncak. Nah ini jalur yang biasa saya lewatin setiap saat saya ke puncak. Saya udah hampir nggak pernah ke puncak itu lewat kota karena buat saya itu terlalu jauh dan terlalu muter. Nah, ada juga beberapa orang yang lebih milih lewat Bukit Pelangi juga ataupun Sumarekon ya, itu bisa juga. Cuman kalau saya pribadi lebih senang lewat Katulampa. Walaupun sebenarnya view-nya lewat daerah perkampungan biasa, cuman saya lebih milih cepet ya. Itu termasuknya cepet. Jadi lebih buat saya sih itu lebih efisien aja. Makanya saya lebih prefer untuk lewat Katulampa. Nah nanti kita bakal lewat situ ya. Nanti buat rutenya akan saya tunjukin lagi. Underpass, kalian lihat bawah ya. Kayu Manis, underpass, kalian bawah, lurus terus. Ini nggak jauh kok. Nah ini perempatan yang saya maksud ya. Ini dari sini teman-teman tinggal belok kanan. Jadi nggak jauh dari belok kanan, ketemu Pasir Jambu. Udah dari Pasir Jambu ya tinggal belok kiri nanti. Tadi sih ada patokan ya, ada patokan Alfamart, cuman saya udah nggak ada. Nah ini kan lampu merah nih. Nah teman-teman tinggal belok kiri. Oke dari sini kita lurus terus. Ini daerahnya tuh apa ya? Gak tau, saya senang aja gitu kalau misalkan lewat sini daripada saya harus lewat kota. Kalau lewat kota memang jalannya lebih luas, lebih banyak hal yang bisa teman-teman lihat. Cuman kalau buat saya kalau harus muter kayak gitu nggak convenient aja sih. Ini tuh lebih cepet, bener-bener cepet kan, bisa motong gantung ya. Kalau misalkan lancar mungkin sekitar setengah jam 40 menit, jauh lebih cepat daripada kalian harus lewat kota. Dan kalau macet lebih cepat lagi. Kalau udah mulai masuk daerah sini, atau kenapa saya kayak suka aja gitu vibes daerah sini tuh kayak di sini tuh banyak yang jual tanaman tuh ya. Akan nggak jauh kita bakal ketemu perempatan. Itu perempatan yang saya maksud ya. Kalau lurus itu ke Bukit Pelangi, Sumarekon ini juga bisa Bukit Pelangi. Nah kita ambil kanan, Katulampa itu kanan ya. Bener-bener ini bener-bener jalurnya gampang banget, kalian tinggal literally ikutin jalan, udah ikutin jalan aja sampai nanti ketemu bendungan. Kalian tuh dari bendungan, tinggal nyebrangin bendungan ke kiri, udah ikutin jalan lagi aja terus. Nanti total kalian bakal tembus di Jembatan Gadok Puncak. Sesimpel itu aja. Jalurnya ini gampang banget buat kalian ikutin nih. Ini finally dapat rezeki, alhamdulillah bisa dapat action cam. Jadi udah bisa mulai ngonten nih teman-teman. Ini konten pertama saya, bersyukur banget bisa ngonten akhirnya.
Ya gue juga gak nyangka sih ya, tapi akhirnya hobi yang gue jalanin selama ini bisa didokumentasikan dan ya hopefully bisa jadi cara gue hidup juga. Itu harapan saya maksudnya. Ini biasanya tuh kalinya nggak lagi dalam teman-teman, ini bakal kelihatan banyak batu kalinya. Ini kayaknya lagi tinggi, ini bener banget. Ini lagi sering hujan, saya kurang tahu deh. Nah ini jalur-jalur penduduk biasanya ya, jalur Katu Lampa. Mungkin ada yang udah pernah juga dan udah tahu, udah sering lewat sini, ya bagus ya, bisa boleh dong share di kolom komen gimana experience kalian kalau lewat sini di siang hari, di malam hari, dini hari itu gimana. Kalau saya pribadi yang udah lewat sini malam pun, dini hari juga, saya bisa bilang aman kok teman-teman. Daerah sini nggak yang khawatir kayak begal atau gimana, itu nggak. Daerah sini itu cenderung kondusif, aman. Jadi kalau misalnya kalian malam lewat puncak mau tetap alternatif lewat sini, ya saya tetap rekomendasi karena menurut saya sih tetap aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Jadi daripada kalian harus kota kan, ya daripada lewat ini kalau menurut saya. Nah itu di depan tuh bendungannya tuh teman-teman. Nah itu bendungan Katu Lampa namanya. Jadi dari situ kita nyebrangin bendungannya, tinggal ikutin jalan lagi aja sih sebenarnya, gampang. Bendungannya agak kecil sih. Oh ini mic-nya udah connect lagi nih, alhamdulillah. Tadi tiba-tiba hilang koneksi. Nah tuh ya, tuh. Ini kalinya lagi, nggak terlalu naik sih sebenarnya, enggak ya. Tapi lumayan sih, debit airnya lagi lumayan. Ini kalau teman-teman sadarin, kalau kalian suka nonton berita banjir, bendungan Katu Lampa ini jadi patokan. Jadi kalau misalkan Katu Lampa banjir, pasti Jakarta banjir. Gitu sih kira-kira. Ini yang selalu jadi tempat syuting kalau di RCTI sih. Kalau kalian lihat berita banjir daerah Bogor, Puncak dan sekitarnya, pasti patokannya buat ke Jakarta tuh di sini. Dan ini juga jadi aliran yang bakal berpengaruh ke arah Bekasi juga loh teman-teman. Jangan salah. Kalau dibilang hulunya di sini enggak juga, tapi ini bisa jadi patokan lah bendungan Katu Lampa ini. Nah makanya Cafe Sawaba itu sebelahnya adalah bendungan. Nah saya lupa nama bendungannya apa ya. Nanti saya cari tahu lagi pas udah sampai. Nah bendungan itu adalah bendungan baru yang sekitar 2-3 tahun lalu baru dibuat ya. Tadi agak berisik. Nah itu adalah bendungan yang, nah ini teman-teman ikutin jalan lagi aja. Pokoknya kalau ketemu pertigaan kayak tadi, pokoknya lurus aja, lurus, ikutin jalan. Itu bakal jadi bendungan yang salah satunya juga tugasnya itu untuk nampung air juga. Pokoknya itu lagi ada pengerjaan apa tuh teman. Dari sini lurus, ikutin jalan lagi. Pokoknya benar-benar lurus-lurus doang sih jalurnya. Kayak pemukiman gini, nggak tahu kenapa saya lebih seneng gitu. Timbang lewat Sumarekon. Kalau Sumarekon itu kan vibes-nya gimana ya? Kayak lewat daerah mewah aja yang view-nya bagus gitu. Kalau ini tuh kesan belusukannya tuh lebih kuat gitu. Saya lebih senang aja, kayak berasa banget belusukan gitu. Daerah-daerah perkampungan itu saya senang aja sih lewat, daripada harus lewat daerah yang view-nya cakep kayak gitu. Itu sih teman-teman, saya lebih prefer ya. Cuman ya tergantung preferensi orang juga, masing-masing beda-beda. Ya nggak jelek amat. Waduh, udah ada yang mulai pakai baju adat Bogor nih tuh, ya kan? Harga tuh kelihatannya lumayan. Nih baru tumbuh nih pohon singkong, kemarin nggak ada tuh. Ini kalau buka, kalau lagi musim durian, ini banyak nih yang jualan durian di sini nih. Ya, teman-teman yang pengen makan durian tuh daerah situ banyak. Cuma kalau lagi musim, sekarang udah nggak musim kan. Tuh ya, ini view-nya tuh lumayan cakep loh. Apa ya, daerah perkampungannya berasa banget gitu. Saya tuh seneng lewat sini karena selain daerahnya, view-nya gitu ya, lingkungannya, tapi baunya itu loh. Kalau hujan, kalau pagi itu baunya kayak bau kampung banget, kayak saya lagi ke kampung zaman kecil gitu. Makanya kalau sini tuh bawanya seneng karena kayak nostalgia aja. Jadi dari sini tinggal sama lurus ikutin jalan aja sampai nanti pokoknya ketemu pertigaan. Nah itu udah di jembatan Gadok, tinggal belok kanan. Nah ini patokannya SDN Angin tuh, Kecamatan Megamendung ya, Kabupaten Bogor. Nah teman-teman, ini pertiganya nih. Pertiganya tuh yang ini nih. Nah nanti kalau udah ikutin jalan lurus terus kayak tadi, nah ini pertigaan nih yang saya maksud. Ini kalau kalian ke kiri itu arah Bukit Pelangi. Nah ini kita ke kanan. Sebenarnya tembusan di sini aja. Bedanya kalau kita nggak lewat Bukit Pelangi, kita lewatnya Katu Lampa, dan itu jauh lebih cepat gitu. Nah dari sini kan udah tahu dong harus kemana ya, tinggal ikutin jalan aja. Nanti ketemu jembatan Gadok. Nah nanti dari situ udah nggak jauh sih coffee shopnya. Kita di jembatan Gadok, deket dong.
gila. Lebih enak lewat situ ya. Belok kota, mungkin kita belum sampai nih. Sekarang udah jam 11.21 ya. Kenapa agak lama? Karena saya banyak berhenti, garis bawahi ya. Karena saya harus dokumentasi perjalanan ini, jadi saya banyak berhenti. Makanya lebih lama. Tadi kita berangkat jam 9 ya. Jam 9 berarti harusnya iya, jam tengah 11 harusnya kita sampai. Tapi karena kita banyak berhenti, ya wajar aja. Nah ini kita udah sampai sih, tinggal 2 kilo dari sini. Dekat banget. Jadi masih daerah Megamendung memang. Nah tuh, gangnya di depan ya. Nanti kita belok. Nah ini gangnya nih. Dari gangnya kita tinggal ikutin jalan aja. Ini gak lama kita belok kiri. Kalau dari arah atas sebenarnya gangnya agak beda, tapi nggak beda jauh sih, sebenarnya sama aja. Kita tinggal sini. Ini agak lewat gang rumah warga dikit. Ke dalam. Tapi sebenarnya sama aja sih. Bisa-bisa juga. Tadi saya tunjukin mungkin pas pulangnya ke arah pintu utamanya ya. Nanti tembusnya sama aja kok. Isi Pak. Nah dari sini saya ikutin lagi, tinggal ke atas. Ke atas ini kita belok kiri gitu. Tuh ya, kiri udah ikutin jalan. Ini juga jalur yang saya agak jarang sih lewat sini. Kalau ke situ lebih sering lewat yang utama. Nanti pulang mungkin kita lewat yang utama aja ya, biar teman-teman lihat yang versi utamanya. Tapi kalau itu saya lebih seringnya kalau lewat situ tuh kalau lagi posisi dari atas. Tuh ya, ini ada Bendungan Ciawi. Nah ini lewat bendungannya. Nah ini bendungannya nih, saya maksud nih. Jadi Bendungan Ciawi ini itu jadi bendungan baru yang dibuat nih. Tadinya daerah perkampungan terus dibabat jadiin bendungan. Jadi selain ada Bendungan Katulampa, ada juga ini yang ngebantu buat serapan air ya, penampungan air sebelum ke Jakarta gitu. Bendungan Ciawi. Nah teman-teman, ini jalur utamanya tuh biasanya gangnya lewat sini nih ya. Ini kalau dari tadi kalian bendungan lurus terus, bendungan kan arah sana tuh ya. Nah ini arahnya ke sini, Sawabah. Nah ini di atas, ini juga ada coffee shop di sebelah sini. Cuma saya biasanya lebih sering lewat sini ya, tapi sama aja kok. Nanti kita tunjukin ya pulangnya kita lewat situ. Oke ini kita lanjut. Ini nggak jauh dari sini, udah 300 meter lagi sih. Dari sini kalian naik lagi. Nah sampai, itu ada tandanya tuh ya. Cafe Sawah Abah Coffee. Nah tuh patokannya situ nih ya, sampai kita teman. Nah ini Sawah Abah Coffee, kita belok sini tuh. Ini biasanya sawahnya ada nih, ini cuman kayaknya lagi udah selesai panen ya, baru lagi ditanam ulang. Enggak, ini lagi ya udah selesai panen sawahnya. Biasanya kalau lagi hijau banget, cakep. Nah ini kita tinggal parkir. Wah, hari Selasa juga udah banyak orang ya. Saya pikir saya doang loh. Ternyata banyak juga orang. Kita parkir di sini kali ya. Nah, ini cakep banget sih tempatnya tuh. White. Luas banget. Tapi emang nggak begitu dingin sih. Wajar aja. Saya pikir hari Selasa nggak bakal rame, ternyata rame ya. Teh, boleh minta ininya dulu? Boleh. Mau catatannya? Kalau udah boleh langsung. Oke, makasih. Dari tempat di mana ya? Sana aja kali ya. Wah ini baru nih. Kemarin nggak ada yang kayak gini. Wah, gila, cakep banget teman-teman. Emang nggak yang view-nya yang kayak wah gunung, wow, cakep banget gitu. Nggak juga, cuman nggak tahu kayak enak aja, tempatnya kayak adem, cozy banget. Oke, nah ini yang saya pesan nih. Saya pesan es Aceh Powerful, dia khusus gula aren. Saya kesini tapi udah sering, saya sering kesini, tapi nggak pernah pesan es Aceh-nya mereka sebenarnya.
anehnya ya, saya selalu coba yang lain kayak caramel latte-nya, milk tea butterscotch-nya, cappuccino-nya, affogato-nya, Aba blend-nya gitu, Vietnam drip. Tapi saya nggak pernah mesen ice coffee yang basic ya. Ini saya tertarik nih. Ini yang ini SAC ice coffee. Tapi saya pesan yang powerful, yang lebih intens ya. Yang lebih intens kopinya SAC powerful satu. Itu harganya 22.000. Terus saya pesan singkong goreng. Nah, ini yang wajib yang tadi saya bilang ya. Harganya 20.000. Singkong goreng mereka. Sambalnya juga enak banget. Sama karena saya agak lapar dan saya pengen makan nasi, saya pesan nasi goreng ayam 30.000. Nah, ini totalnya habis tadi plus bensin 25.000. Bensin saya masih ada 1 bar. Saya rasa cukup buat pulang. Totalnya berarti 97.000. Masih ada 3.000 kembalian. Nah, udah bisa ngopi di puncak dengan view alam yang cakep banget. Tempatnya cozy, nyaman, adem, tanpa harus modal di atas 100.000 ya. Jadi kalau teman-teman senang sama series ini, silahkan like, subscribe, komen, sharing pengalaman kalian. Jadi saya bisa datang ke tempat-tempat lain dengan tema yang sama, dengan series yang sama, yaitu adalah ngopi under 100.000. Yuk kita pesan dulu makanannya. Mau pesan teh? Pengen satu lagi ya, Ma. Untuk nasinya kita lagi hold dulu. Oh, lagi hold dulu ya? Yaudah deh. Atau mau nanti? Nanti aja dulu deh. Berarti kopi dulu aja sama singkongnya deh. Boleh. Singkongnya ada kan? Ada. Doni. Atas nama Doni. Iya. Cobain ya. Saya pengen nyoba singkongnya dulu sih. Tuh, nah tuh. Itu lembut banget. Singkongnya tuh yang kayak langsung hancur gitu loh. This is good. Oke, kita pinggirin, kita cobain kopinya. Sorry ya, ini belakang lagi agak noise, lagi ada keluarga kayaknya. Enak. Ya tipikalnya pakai robusta sih, bukan arabica. Kayaknya dia pakai tipikal robusta gayo. Tadi saya tanya sih kalau nggak salah gayo ya. Kalau pakai gayo, kopi sih lumayan strong karena robusta ya, cuman buat yang nyari acidity agak kurang sih. Gitu ya, tapi not bad lah ya, harga 22.000. Coba nasi gorengnya. Oh iya, saya lupa bilang. Makan teman-teman. Nah, ini nasi gorengnya. Enak. Sumpah ini enak. Jual spesies saya ini enak. Saya belum pesan yang mie goreng soalnya. Karena nasi goreng. Tapi mie goreng enak banget. Enak banget teman. Dari banyak-banyak tempat kafe yang ada di puncak yang harganya kurang lebih mirip-mirip atau bahkan lebih mahal, saya bisa bilang ini mungkin jadi salah satu yang value for money-nya tuh dapat gitu. Jadi ya harganya emang nggak bisa dibilang murah, cuman enak makanannya, kopinya juga enak, tempatnya bagus gitu loh. Jadi deket ya termasuknya, karena teman-teman nggak perlu harus ke atas gitu loh. Ya nggak perlu jauh-jauh ke puncak atas, puncak pas, atau harus belusukan daerah-daerah lainnya. Lebih enak aja kalau menurut saya gitu ya. Nah nih teman-teman, tuh ya, luas banget, cakep view-nya. Nah ini teman-teman juga bisa nih kalau mau ke sawah. Tuh, ini sawahnya ya, cakep banget. Biasanya sih lebih hijau ya, cuman kayaknya udah masa panen, udah beres panen, jadi nggak begitu kelihatan. Cuman emang cuaca cerah atau mendung, kalau menurut saya sih tempat ini emang nggak tahu kayak enak aja gitu, kayak cozy banget. Ini baru nih, ini kemarin nggak ada, tadinya tuh area beanbag-nya tuh sampai sini teman-teman. Nah ini dibikin lagi bebatuan sini biar beanbag-nya nggak terlalu luas, karena kayaknya emang beanbag kalau lagi hujan tuh basah, jadi agak susah buat duduk-duduk ya. Jadi dipakai kayak gini tuh. Toiletnya, nah, ini area bayarnya nih teman-teman. Tuh ya. Nah, ini toiletnya. Toiletnya bersih kok. Tuh. Toilet bersih. Saya kasih 8,5 dari 10. Ada tisunya, lengkap. Ini wastafel. Ada view-nya. Nih, kalau yang dari sini nih. Tuh. Nah, itu bendungan yang tadi tuh.
yang kita lewatin tadi ya, tuh bendungannya yang ini. Nah ini nanti jalurnya ngalirnya ke sana. Nah ini juga nih kalau teman-teman suka bale-balean, ada balenya. Tuh. Enak sih kalau buat yang keluarga datang ke sini, bisa banget. Anak muda mau nongkrong sini juga bisa. Sebenarnya kalau area coffee-nya emang nggak yang kayak mungkin kayak Humaira Coffee yang luas banget gitu, nggak juga, karena memang uniknya coffee shop ini itu dia satu PT dengan penginapan. Jadi di sini juga ada penginapan teman-teman. Ini ada villa. Jadi kalau teman-teman pengen nyewa villa di sini bisa nih, teman-teman tinggal sewa di sini gitu. Karena ya dari situ tinggal kalau mau ngopi teman-teman tinggal ke sana gitu. Nah, ini view-nya nih. Tuh, cakep banget ya. Bisa ngeliat yang hijau-hijau setelah seminggu full ngelihat Jakarta dengan hiruk pikuknya, kendaraan di mana-mana. Cuci mata banget, teman-teman. Bener deh. Nah, ini daerah penginapannya kalau mau kita coba eksplor sini ya. Saya kalau kesini pasti nyeker saya. Kalau nggak hujan ya. Nggak tahu, saya sering banget nyeker di sini. Saya udah sempat mention mungkin di video Dieng. Saya tuh kalau nyeker senang banget nyeker. Kenapa? Karena itu ada hubungannya sama ion positif negatif di tubuh ya. Kalau tubuh kan negatif, tanah itu ada ion positif. Jadi itu ngebantu banget sih. Secara peredaran darah, kemudian ngaruh ke hormon juga. Nah, ini ada, dibilang air terjun nggak air terjun juga sih. Kayak apa ya? Tuh ya. Sebenarnya sih ya selokan aja, cuman emang agak gede. Ini debit airnya nanti yang turun langsung ke jembatan, ke bendungan sana ya. Ada dari sana turun ke bawah. Maksudnya salah satu tempat yang worth it sih. Ngopi di sini enak soalnya adem. Parah, lihat. Teh, makasih ya Teh. Mari. Ya, mari. Pelayanannya ramah banget teman-teman di sini tuh. Beneran deh. Bisa. Gak apa-apa. Gak enak nih saya jadinya. Makasih A. Yo mari A. Wah ya kan, ramah banget ya. Sambil bantuin keluar saya. Sekarang agak naik sih. Posisi masih hujan. Oh ya teman-teman, ini saya nggak pakai mic ya, karena baterai mic-nya udah habis. Hidup banget ini. Nah tadi kan kita lewat jalan bawah tuh yang rumah-rumah warga ya. Itu jalan tembusannya aja sih. Kita pulang lewat jalan utama ya. Kalau yang mau ngopi di atas ada juga. Nah ini tadi kita dari sana kan lurus. Nah ini kita ke kanan ya. Agak naik dikit. Ini kembali ketinggalan aja dari sini. Nah nanti keluar. Pokoknya tinggal lurus aja sih ketinggalan. Itu orang jalan utama. Udah kita ke jembatan Gadok lagi. Nah ini karena posisi hujan. Kayak saya mau tetap lewat satu lampa aja ya baliknya. Karena saya yakin kalau hujan kayak gini lewat Bogor itu aduh macet banget. Lagi macet-macetnya sih. Kayaknya better saya tetap lewat satu lampa aja. Nah, kalau ke kanan berarti terus ke arah puncak ya, ke atas.
kita di Gadok. Sip, sampai jembatan Gadok. Nah, ini rutenya masih sama kayak tadi. Lurus ke arah Telaga, lurus ke arah Bukit Pelangi, ini kita ambil kiri. Nah, agak lambat lagi. Ini sore hari nih, udah 5:30 posisinya sekarang. 5:30 sore. Nah, ini yang penasaran nih, ini pada ngasih kenapa teman? Nah, ini bisa ke Sumbereko teman-teman, jalur ini tuh. Tuh lihat teman-teman tuh. Wah, airnya lagi naik banget nih, gara-gara hujan ya. Tuh, udah bisa airnya sampai berapa meter ya? Ini kebayang nggak sih teman-teman kalau misalkan Katulampa banjir, nguap nih, wah gokil. Jakarta apa kabar gitu? Tenggelam teman-teman, menghilang gitu. Adios. Itu jam tadi. Ini kita latihan bendungan. Ini kalau di sini tuh harus satu-satu, gitu. Karena nggak muat ya. Tuh ya, udah nanti warga sekitar. Ini kadang kalau lagi surut, kalau kayak gini nggak bisa ya, karena nggak ada ikan. Tapi kalau lagi surut tuh banyak yang mancing warga, sumpah. Kalau malam minggu ya, tuh di bendungan tadi tuh banyak banget warga bermancing. Gitu banget tuh saya. Jadi pengen saya mancing. Nah itu kalau lurus bisa ke Bukit Pelangi, kanan bisa ke Sumbereko. Kita ambil kiri ya. Nah kita mau balik lagi ke Pasir Jam. Ambil kiri guys. Oke. Halo teman-teman, ini saya udah nyampe daerah Kayu Manis. Dikit lagi ya udah mau nyampe lah ya. Nanti kita tinggal lurus lagi. Terus habis itu ke arah Parung, dari Parung nanti ke Gaplek kanan, Pondok Cabe ke arah rumah saya lagi. Jadi mungkin saya mau tutup dulu di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton untuk series kali ini ngopi under 100.000. Untuk edisi pertama kali ini kita ke SAC ya, Sawah Abah Coffee. Mudah-mudahan video ini ngebantu buat teman-teman yang pengen nongkrong dan ngopi di daerah Puncak atau sekitarnya dengan budget under 100.000. Jadi ngopi dengan suasana sekitar alam nggak perlu mahal ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan videonya menghibur. Kita ketemu lagi nanti di trip-trip selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Thank you for watching and peace out. Bye.